Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan perjuangan kita untuk mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bahasa Al-Quran, yaitu bahasa yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Lughah Al-Arabiyah, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha pada pelajaran yang ke-11. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-11, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10, ya, pelajaran ke-11 ini adalah rangkuman rumus dari pelajaran ke pertama ya, sampai pelajaran ke-10. Nah, dari itulah pelajaran ke-11 ini ya menjadi evaluasi bagi kita semua. Ya. Sejauh mana kita bisa memahami dengan mendalam berkenaan tentang rumus Suaranya hilang. Nilai. ya. Mohon maaf Ummahat ya, sinyalnya ya kurang bagus. Apakah sudah terlihat Ummahat? Sudah tersambung? Bisa terdengar? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Berkaitan dengan al-i'rabul jumlah, berkenaan tentang susunan kalimat, ya, total susunan kalimat di pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10 ada 3. Mubtada khobar yang pertama. Yang kedua apa Ummahat? Mudhofun ilai. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Yang ketiga, Naat wa man'ut. Naat man'ut. iya, naat man'ut. Ya. Ada 3 ya untuk jenis-jenis susunan kalimat. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Ada subjek, predikat, ada predikat saja, ada subjek, predikat, keterangan. Ya. Nah, di sini ada 3.
Ya, pondasinya ada 3 yang harus diingat-ingat dan diulang-ulang. Ya, serta memahami ta'rif atau penjelasan tentang mubtada khobar, mudhof wa mudhofun ilaih, dan na'at dan man'ut. Ya. Nah, adapun al-i'rabul kalimah, bukan susunan tapi jenis kosakata, kita sudah belajar juga. Ada jenis kosakata namanya harfu Jar. jarrin. Ya, harfu jarrin. Ada yang namanya ya ismun isyaratun. Ya. Ada yang namanya apa lagi, Umar? Isim Domir. 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 Baru kemarin ya kita bahas domir muttasil. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Iya, ada lagi ya, muzakkar muannas. Isim muzakkar. Ada isim temannya muzakkar apa namanya, Ummahat? Muannas. Muannas. Ya. Ada lagi temennya huruf jar, namanya apa? Zorof. Dzaraf. Zorof. Iya. Az-dzarf. Ya. Ya. Ada lagi. Wah, banyak ya, Ummahat. Banyak. I'rab kalimat itu sangat banyak. Ya. Seperti tadi isim mudzakkar, isim muannas, ada isim ma'rifah, isim nakirah. Ya. Isim ma'rifah kosakata yang menggunakan alif dan lam, alif lam. Kalau isim nakirah tidak menggunakan alif, lam. nah, tidak menggunakan alif lam. Nah, ini semua adalah al-i'rabul kalimah pada pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Ya, al-i'rabul jumlah, susunan kalimat dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Nah, di pelajaran yang ke-11 mengaplikasikan semua ini, Ummahat. Ya. Mubtada khobar seperti apa susunannya? Yang asli. Mubtada khobar yang bersambung dengan mudhof wa mudhofin ilaih seperti apa? Mubtada khobar yang kemasukan na'at man'ut seperti apa? Mubtada khobar yang di dalamnya ada huruf jarnya seperti apa? Mubtada khobar yang ada isim isyarahnya seperti apa? Yang ada isim domirnya seperti apa? Isim mudzakkar atau isim muannasnya seperti apa? Kemasukan dzaraf seperti apa? Pondasinya ada pada susunan pertama. Apa, Ummahat, namanya nih? Mubtada wa khobar. Iya. Induknya ada pada mubtada khobar. Kalau ingin buat kalimat pasti ada susunan mubtada khobar. Ingin buat kalimat mudhof wa mudhofun ilaih, pasti dia bentuknya ada mubtada khobarnya. Semua akan seperti itu, kembali kepada mubtada dan khobar. Nah, induk dalam susunan bahasa Arab, ya susunan kalimat itu ada 2 induknya. Yang pertama mubtada khobar. Yang kedua belum kita bahas, tapi boleh ya kita pengayaan materi ya. Nah, kita tulis ya. Nah, ini induknya mohon dicatat, Ummahat. Ya. Rumus kalimat yang kedua induknya adalah fi'lun ditambah fa'ilun ditambah maf'ulun. Ya. Jadi rumusnya ada 3 kosakata. Ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ul. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Jadi apabila Ummahat menjumpai kalimat yang diawali dengan kata kerja, maka dia bukan susunan mubtada khobar. Ya.
Apabila sebuah kalimat diawali dengan apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja, maka dia bukan susunan mubtada khobar. Tapi susunan apa ini? Fi'il, Fi'il. fa'il, Fa'il. maf'ul. Ma- Fi'il itu kata kerja. Fa'il itu adalah subjek. Maf'ul itu adalah objek. Nah, subjek dan objek, ya, penamaan subjek dan objek hanya ada pada susunan yang diawali dengan kata kerja. Nah, apabila ada kalimat yang diawali kata kerja, maka susunannya adalah kata kerja, setelahnya ada fa'il, subjek, dan setelahnya lagi ada maf'ul, yaitu objek. Ya. Nah, itu susunan induknya. Ya. Nah, susunan induknya ada dua. Pertama mubtada khobar, ya, yang diawali dengan isim, depannya isim. Budi pergi ke pasar. Meskipun kata kerjanya ada, tapi kata kerjanya tidak paling depan, maka susunannya tetap mubtada khobar namanya. Kecuali kalau ummahat menemukan zahaba Budi ilas suki. Nah, ya, Budi pergi ke pasar, tapi perginya zahabanya ada kata zahaba di depan. Ya, maka susunannya pasti ini. Iya, fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kalau budinya di depan, Budi zahaba ila suki, maka susunannya adalah apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya, jadi yang menentukan mubtada khobar atau induknya yang kedua fi'il, fa'il, maf'ul adalah kata depannya. Kalau kata depannya kata kerja, ini susunannya. Kalau kata depannya isim, ya, kalau bahasa kita subjek gitu ya, subjeknya di depan, maka dia mubtada khobar. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek ya, ilmu yang sudah kita pelajari ini 1, 2, 3 dan beberapa macam i'rabul kalimat jenis-jenis kosakata. Ada di pelajaran ke-11. Judulnya adalah baiti. Apa artinya baiti, ummahat? Rumahku. Rumahku. Tuh. Sudah. Judulnya aja depannya isim. Berarti dia susunannya sudah jelas tuh. Ya. Sudah jelas. Ya. Akan tetapi baiti di sini hanya satu bentuk ya. Ya, kalau bahasa kita satu kata, meskipun ada domirnya. Nah, susunan yang ada domir mutasilnya, ini kan domir mutasil ummahat, kata baiti. Ya, kalau ummahat lihat kan baiti. Nah, ti ini, ya ini merepresentasikan makna ana. Baitun ditambahkan ana, jadi baiti. Berarti kalau sebuah kosakata yang menempel adanya domir mutasil, rumusnya, susunan rumusnya pasti adalah mudhaf wa mudhafun Ilaihi. ilaihi. Ini harus dicatat nih ummahat. Kalau ummahat menemukan ada domir mutasilnya, pasti menempel. Nah, itu adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Kepemilikan. Makanya baiti artinya apa ummahat? Rumahku. Rumahku. Masya Allah. Artinya adalah rumahku. Ya. Kita mulai ummahat. Ya, ana bacakan, ummahat ikuti ya bersama-sama. Hadza baiti. Hadza baiti. Masya Allah. Apa artinya ummahat? Langsung kita artikan. Hadza baiti. ini rumahku. Ini rumahku. Masya Allah. Ya, artinya ini
rumahku. Berarti ini susunan apa, Ummahat? Ma- Mubtada Namanya khobar. saja Mudhof. mubtada khobar, betul. Khobar. Mubtada dan khobar. Iya. Ya, mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Hadza adalah mubtada'nya. Baiti adalah khobar. Di dalam khobar ada susunan apa tadi tuh? Mudhof wa mudhofun ilaih. Masya Allah. Ya, sengaja ya Anda nggak hapus ya ini. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, udah masuk tuh susunannya. Ini rumahku. Ya, hadza isim apa hadza? Isim isyarah. Isyarah. Ya, kita sudah Kata belajar tunjuk. kata tunjuk sahih. Kita lanjutkan Ummahat. Baiti amamal masjidi. Apa? Silakan dibaca. Baiti amamal masjidi. Masya Allah. Artinya apa, Ummahat? Rumahku Rumahku masjid. di depan masjid. Di depan Masya masjid. Rumahku di depan masjid. Berarti rumahku di depan masjid ini susunan apa? Baik. Mudhofun ilaih. Ya, betul. Betul. Tapi kan bentuknya udah banyak tuh. Ada 3 kata. Baiti, amama, Amama al-masjidi. huruf jar amam Amama apa nih? Masuknya apa? bukan Zorof. 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 Temennya Iya. huruf jar, bukan huruf jar ya. Temennya. Ya, temennya. Iya, betul. Ya. Amamal masjidi. Al-masjidi pakai alif lam namanya isim apa? Isim Isim majrur. Isim majrur berarti harokatnya kasrah, tapi nama kosakatanya apa? Nama kosakatanya adalah isim Makrifat. alif lam. Ma'rifat. Makrifat. Betul. Kalau ada alif lamnya makrifat. Kalau nggak ada alif Makrifat. lamnya namanya Nakiro. nakirah. Betul. Ya. Ya kurang ya di sini tempel lagi ya. Al-i'rab ya, kosakata, jenis-jenis kosakata ada namanya isim ma'rifah, ada nakirah. Ya. Nah. Dan ini sudah menjadi satu kalimat baiti amamal masjidi, berarti susunan apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Tapi banyak kosakata yang baru ya, dan ada tambahan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, baiti adalah mubtada, amamal masjidi adalah khobar. Di dalam baiti, di dalam mubtada ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Di dalam khobar ada yang namanya kosakata dzaraf dan isim ma'rifah. Iya, begitu konteksnya Ummahat untuk menelaah kalimat demi kalimat. Ya. Nah, pada saatnya nanti Ummahat akan bisa membuat sebuah kalimat. Ya. Atau cerita. Nah, yang paling berat kan buat cerita ya Ummahat. Iya. Iya, buat cerita itu. Harus tahu rumusnya, ya. Harus tahu jenis-jenis kosakatanya, ya. Nah, itu dia. Ya, maka kita latihan dulu nih untuk menerangkan kalimat-kalimat yang ada pada cerita baiti rumahku. Lanjut ya. Baiti jamilun. Silakan dibaca sama-sama. Baiti jamilun. Rumah. Masya Allah. Rumahku Indah. Rumahku indah. Udah masuk lagi tuh rumus mubtada khobar. Baiti adalah mubtada, di dalamnya mubtada seperti biasa ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, jamilun adalah khobar. Makanya dia harus nakiroh nih. Khobar ini harus nakiroh Ummahat. Kalau dia kosakatanya berdiri sendiri.
Ya, Ya. jamilun ya. Dan dia harokatnya domatain ya. Makanya nanti kalau sewaktu-waktu Ummahat ditanya, ini kenapa jamilun? Kenapa nggak jamilin? Jamilan. Oh, ternyata karena susunan mubtada Obat. Obat. khobar. Jadi ada dalilnya di situ ya untuk menelaah dan menerangkan kalimat. Ya, kita lanjutkan. Fihi hadiqatun shaghiratun. Fihi Silakan. hadiqatun shaghiratun. Sohiratun. Masya Allah. Apa artinya? Di dalamnya Dalamnya. kebun kecil. Nah, di dalamnya ada kebun yang Yang kecil. 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 Betul. Nah, ini ada kata hadikotun sogirotun. Ini susunan apa ya namanya ya di antara tiga ini? Naat manut bukan Ustadz. Naat Enggak manut. Naat manut. Betul. Ya, kenapa naat manut? Hadikotun. Hadikotun itu Akhirnya. naat karena sama-sama di akhirannya tanwin. Harus tanwinnya tuh. Betul. Doma Sifat. tanwin. Domatain. Sama-sama domatain. Ya, mu'annas sama-sama mu'annas. Panas. Ya, sifatnya sogirotun mu'annas karena mengikuti hadikotun ada tak marbutohnya juga. Ya. Ya, betul. Kan sogirotun mudzakarnya sogirun, bisa dua tuh, bisa sogirun, bisa sogirotun. Nah, mengikuti kata sebelumnya. Ya. Ternyata kata sebelumnya adalah hadikotun, ada tak marbutohnya mu'annas. Maka menjadi sogirotun. Ya, ini luar biasa berarti nih orang kaya kayaknya ya. Rumahnya di Iya. dalam rumah ada kebun yang Ada kecil. kebun. Mungkin Iya, kebun. Ya, Taman. bukan taman, ini kebun ini. Ya, Kebun. bukan taman. Bukan kaya. taman ya Taman Ustaz. beda lagi. taman apa Arabnya? Kalau taman bahasa Arabnya adalah bustan. Oh. Oh. Bustanun atau raudotun. Oh. Raudo. Ya, bisa ada dua nih sinonimnya. Tapi kalau hadiko itu kebun. Oh. Kayak hadikotul hayawan, kebun binatang. Ya, hadikotul hayawan itu kebun binatang. Ya, kebun itu lebih besar daripada taman. Iya, dan lebih banyak pepohonannya. Iya. Ya, Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan, Ummahat. Ya. Hadhihi gurfati. Apa nih artinya, Ummahat? Hadihi gurfati. Alhamdulillah. Dia. Ini kamarku. Dapur ini kamarku. Dapur. Kamar. Ini kamar. Oh, kamar ya. Salah dengar ya, anak. Ya, ini kamarku. Iya, gurfatun ditambahkan ana. Gurfati. Ini kamarku. Kamarku. Betul. Ya, anak bacakan, Ummahat ikuti bersama-sama. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Iya, Masya Allah. Artinya adanya fiha jendela. di dalamnya ada dan kipas ada angin jendela besar. Jendela yang besar. Dan kipas angin. Dan apa? Kipas angin. Kipas angin yang apa? Yang bagus. Yang bagus, Masya Allah. Ya, berarti di sini susunannya
Nafidatun Banyak. kabiratun. Wah, banyak nih apa susunannya? Banyak nih. Banyak. Pihak. Ada apa aja? Pihak. Kabiratun. Pihak dulu. Fiha di dalamnya berarti dia Fiha-nya mubtada. berarti Mubtada. mubtada. Fiha itu mubtada. Khobarnya adalah nafidatun kabiratun wa mirwahatun Kabiratun. jamilah. Ada banyak tuh khobarnya. Ya. Kenapa disebut mubtada khobar? Ya karena khobarnya ini adalah nakiroh ya. Semuanya nggak pakai alif lam nih Umahat. Iya. 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 Nggak Lalu ada nafidatun makrifatnya. kabiratun. Betul. Mirwahatun jamilatun ini susunan apa namanya? Di antara Naat tiga ini. man'ut. Man'ut. Naat man'ut. Naat man'ut. Masya Allah, mumtaz ya. Naat Ustadz, dan Afan mau man'ut. boleh tanya Ya, nggak? boleh, silakan. Itu Fiha-nya itu tolong diterangin dong Ustadz. Oh iya, baik. Fiha itu Fiha, adalah fihi. mubtada. Iya. Iya. Fiha kenapa ha? Ha kembali kepada gurfatun. Gurfati. Ya, kenapa? Perempuan. Pakainya fiha. Jadi mu'anas gitu. Gitu, mu'anas gitu jatuhnya tuh. Betul, mumtaz ya. Masya Allah. Ya, luar biasa nih semangat ya. Ya, jadi gurfati ya mu'annas maka menggunakan domir muttasil ha fiha. Nah, beda Fiha. dengan yang sebelumnya fihi karena baiti itu adalah muzakkar. Muzakkar. Oh iya. Makanya pakainya huwa fihi. Iya. Fi ditambahkan huwa jadi fihi. Fi ditambahkan iya jadi fiha. Wah, itu kan kita belajar kemarin ya. Oh, Iya. iya, ada di pelajaran kemarin di halaman 58 ya, seperti itu. Ya, pahim tunna umahat? Fahimna. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan umahat ya. Mirwaha itu arti kipas ya. Kalau AC apa umahat? Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya AC? Kondisi. Bahasa Inggris itu ya Ustadz. Zaman sekarang udah pakai AC semua di Arab umahat. Ya. Apalagi jamaah haji, jamaah umrah ya. Nah, bahasa Arabnya adalah mukayyifun. 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 Artinya AC. Ya. Karena zaman dulu belum ada, jadi pakainya mirwaha. Sebelumnya lagi belum ada ya. Mirwaha itu bisa diartikan kipas. Ya, kipas yang pakai tangan itu loh, ya. Oh, kipas bambu. Iya. Iya. Jadi kalau di Arab nggak ada bambu ya, pakai apa itu kipas? Kayu. Zaman dulu di kampung. Itu pakai pelepah kurma kali Ustadz, daun kurma. Pelepah kurma. Iya, betul, dirajut ya. Iya. Betul. Zaman dulu pakai itu. Ya, dan zaman dulu untuk mendinginkan air, ya Umahat tahu zaman dulu mendinginkan air pakai apa? Ada yang tahu nggak? Ya kan orang-orang zaman dulu semua nih di sini. Diembunin Ustadz di luar. Di luar diembunin. Iya, kan jadi dingin Ustadz. Dia. Kalau di Arab kan iya. Kali. Iya. Kan malam bisa jadi dingin kali. Iya, dingin tapi kan berdebu, kena angin, kena debu airnya. Nah, pakai namanya pakai kidrun. Pakai kidrun, tahu kidrun? Masih ingat nggak kidrun? Iya, panci. Kendi ya, Ustaz. Kendi dari tanah liat. Iya, itu air sejuk itu Mahat. Ya. Didiamin di dalam kendi semalam itu jadi dingin. Ya, itu jadi dingin Mahat. Itu cara zaman dulu tuh.
Ya, kayaknya di Indonesia juga seperti itu Iya, zaman kita dulu ya, Ummahat tahu ya. Itu pakai kendi untuk mendinginkan. Jadi air itu kayak air sejuk ya, air adem. sejuk. Bilang adem lah dan enak ya, nikmat daripada air yang dari kulkas gitu ya. Terlalu dingin kan juga tidak baik ya, seperti itu ya. Nah, jadi mirwahah tadi artinya kipas ya. Nah, kita lanjutkan Ummahat pada kalimat berikutnya. Hadza sariri. Ada Sariri. sariri. Wa hadza kursiyi. Ada kursi. Wa hadza maktabi. Wahada Ada maktabi. maktabi. Masya Allah. Ya, kita artikan nih. Hadza sariri apa artinya? Ini ranjangku. Iya, ini ranjangku, ini tempat tidurku. Tidur. Ya. Beda dengan kasur. Masih ingat kasur bahasa Arabnya apa? Oh, Bukan. dipan. Bukan. Dipan mah beda. Firosh. Firos. Firosh. Virus. Itu kasurnya Ummahat. Nah, kalau dipan sama kasurnya namanya sarir. Sarir. Ya. Sarir ini udah sepaket. Ya. Sariri itu artinya tempat tidurku atau ranjangku. Virus. Ya. Kalau firosh artinya kasur. Ya. Ya. Dan nama firosh itu di zaman sekarang ya, zaman dulu pakainya sarir namanya. Nah, namanya tempat tidur kan beda-beda ya. Ada yang pakai, kalau zaman dulu belum ada pakai apa namanya yang empuk-empuk ya, per ya. Zaman dulu Spring Nabi bed. aja pakainya spring bed gitu ya, nggak ada zaman dulu. Pakai pelepah kurma kan Nabi ya. Pakai pelepah kurma Nabi itu, bayangkan Ummahat. Ya. Selembut apa sih pelepah kurma? Nggak ada yang lembut pelepah kurma itu. Kasar ya. Keras. Kalau ya keras, kalau zaman kita nih seperti ini, apa namanya? Kayak dari krek gitu ya. Apa? Buat tidur-tiduran ya. Kalau bangun itu diceplak. Bale. Bale ya, pakai bale atau saung gitu ya. Nah, ya itu zaman dulu tuh. Makanya zaman sekarang sudah nikmat. Ya, jarang zaman dulu orang salah tidur tuh jarang. Karena udah biasa hidup keras ya. Tidurnya keras gitu ya. Kalau zaman sekarang dikit-dikit salah tidur. Salah bantal, Ustaz. Salah bantal. Iya, salah bantal, salah tidur. Salah bantal. Bantalnya Sakit sana, sakit. Bantalnya disalahin gitu kan. Manusia tidak ada yang puas. Tidak ada. Bantal disalahin ya. Ya Allah. Nah, ya, zaman dulu nggak ada salah bantal. Yang tidur biasa keras gitu ya tidurnya. Nah, kita lanjutkan Ummahat ya. Wa hadza kursiyyi. Wahada kursi dan ini kursiku bukan bangku ya, ini kursi Ummahat. Ada yang tahu kalau bangku apa bahasa Arabnya? Murojaah nih, pelajaran 11 nih. Bangku. Buka catatan dulu. Catatannya. Buka primbon. Namanya apa? Ada di papan tulis nih, anak tulis. Apa namanya? Makalun. Mak'a dipendek ya. Maq'adun. Oh, ma'adun. Iya, maq'adun. Iya. Maq'adun. Maq'adun artinya
Apa mak'adun? Bangku, Bang. Ummahat. Ya, ini mak'adun bangku. Ya. Maq'adun. Ya. Lanjut, kita lanjutkan. Wa hadza maktabi. Dan ini Dan Apa ini artinya? mejaku. mejaku. Iya. Tahu ya, ini kayaknya flexing nih ya. Mau pamer nih. Wa hadza maktabi, gitu ya. Ini adalah mejaku. Ya, dan ini adalah susunan mubtada khobar semua, Ummahat. Hadza sariri, hadza mubtada, sariri khobar. Wa hadza mubtada, kursi khobar. Khobar. Hadza mubtada, maktabi Khobar. khobar. Ya. Ya, kita lanjutkan. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Alal maktabi. Alhamdulillah. Artinya saati. Jamku. Ya. Wa qalami. Penaku. Penakku. Wa kitabi. Kitabku. Kitabku. Buku ya. Kitabku. Buku. Kitabi. Eh, Bukuku. Bukuku. Iya, artinya jangan pakai bahasa Arab lagi. Kitab jangan. Nah, kitab itu Iya. artinya buku. Ya. Dan Bukuku. buku. Alal Bukuku. maktabi. Di atas meja. Di atas meja. Sahih. Ya. Nah, ini susunannya adalah saati wa qalami wa kitabi adalah mubtada. Alal maktabi adalah khobar. Ya. Di dalam khobar ada namanya huruf apa itu? Ala. Jar. Jar. Huruf jar. Betul. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa Wahakibati tahtal maktabi. Masya Allah. Artinya. Dan tas Di dalam bawah tasku. meja. Apa sih? Dan tasku Dan di bawah tasku di bawah tahta. Di meja. bawah meja. Ya. Jadi tasku ada di bawah apa? meja. Di bawah meja. Sahih. Tahta itu artinya di bawah. Ya. Dan tahta itu bagian apa nih namanya? Huruf jar, isim isyarah, isim domir, isim mudzakkar, isim muannas, dzaraf, ma'rifah, apa nakirah? Zorof. Zorof. Dzaraf. Mumtaz. Masya Allah. Tahtal maktabi. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, terakhir nih Ummahat. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Nafidatun gurfati maftuhun. Maftuhatun. Maftuhatun. Iya. Iya. Kenapa maftuhatun? Kenapa nggak maftuhun? Nah, ada yang tahu kenapa? Karena Dari gurfah. Gurfah. Muannas. Gurfahnya Muannas. Muannas. bukan gurfahnya. Apanya? Nafidahnya. Nafidatu. Karena ada Iya. Nah, nafidatunya kan yang ditanya apa? Yang dibuat kalimatnya di sini yang terbuka apa? Maftuhatun. Jendelanya apa? Kamarnya? Jendela. Jendelanya. kamar. Jadi nafidatu gurfati maftuhatun. Jendela kamarku maftuhatun. Terbuka. Ya. Dan nafidatu gurfati adalah mubtada, maftuhatun adalah khobar. Di dalam mubtada nafidatu gurfati ada susunan
mudhaf wa mudhafun Ilaihi. ilaih. Ya. Nafidhatu adalah mudhaf, ghurfati adalah mudhafun ilaihi. Ya. Di dalam mudhafun ilaihi ada lagi mudhaf wa mudhafun ilaihi. Jadi ummahat di dalamnya ada lagi. Ya. Ghurfatun adalah mudhaf, ti ada huruf domir mutasil ana itu adalah mudhafun ilaihi begitu. Ya. Ya. Makanya kan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kepemilikan. Kalau kita lihat kan artinya nafidhatu ghurfati adalah jendela kamarku. Nah, kalau kita perinci, jendela milik kamar. Kamarnya milik aku. Nah, jadi ada dua kepemilikan. Pertama si jendela. Jendela itu punya si kamar. Nah, kamarnya milik punya aku. Ya. Sedetail itu bahasa Arab, Umar. Ya. Makanya belajar bahasa Arab itu sebenarnya mengasyikkan kalau tahu ya. Kalau tahu ya dan tahu metodologi pembelajarannya. Ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Pada Ummahat yang mau bertanya silakan ya. Yang pada intinya pelajaran ke-11 ini adalah pelajaran memurojaah semua rumus dan semua kosakata. Ya. Yang sudah Ummahat pelajari, evaluasinya ada di pelajaran ke-11. Ya. Sayang kalau kita tidak paham nih pelajaran ke-11, umpama pemahaman kita hanya 50%, berarti selama kita belajar dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10, ya ilmu kita hanya 50%. Tapi kalau kita paham, berarti kita sudah mengerti dan sudah memahami pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung, ditanyakan. Ya. Naam. Ma fi soal? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya siap-siap ya kita coba. Ini kita coba Ummahat. Ya, kita mencoba untuk membuat cerita. Ya. Iya, tugasnya membuat cerita. Boleh ya? Kalau nggak boleh nggak usah. Kayak gimana Ustadz? Ceritanya ikutin ini baiti. Kayak gini, kayak yang seperti ini. Iya. Apa ajaran betul. Kayak di pelajaran 11 ini. Iya, dari paragraf pertama. Satu paragraf aja. Ya, merepresentasikan rumahnya Ummahat boleh. Atau mau rumah orang ngada-ngada juga boleh. Gitu ya. Atau rumahnya Bapak Presiden boleh. Ya. Ya. Iya. Judulnya Rumahku. Judulnya Tapi jangan Rumahku. Judulnya apa Ustaz? Rumahku baiti. Oh, tetap ya. Tetap baiti. Ya, tambahin boleh baiti jannati. Baiti jannati. Masya Allah. Ya. Itu luar biasa itu. Ya, benar-benar rumahnya itu bagaikan surga. Kan harusnya begitu ya. Nyaman. Ya. Baiti jannati judulnya. Boleh mengikuti tapi tidak boleh kosakatanya sama. Ya. Kosakatanya nggak boleh sama. Ganti yang lain Ummahat kosakatanya. Misalkan hadza baiti jannati, ya masih oke lah. Ya. Baiti apa misalkan. Kalau di sini kan amamal masjidi. Diganti. Iya, diganti. Baiti misalkan amamal apa misal atau diganti amamanya menjadi
khalfa misalkan di belakang. Ya. Jadi boleh diganti, ya. Misalkan di Ya. belakang sekolah gitu ya, Ustaz. Boleh. Ya. Yang amamanya diganti boleh atau al-masjidnya diganti juga boleh, ya. Seperti itu. Baik, Ya. jangan. Seperti itu. Ada pertanyaan ummahat dan memperhatikan ini nih, susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, na'at dan man'ut. Ya. Kabul. Hal min soal? Ya, mafi soal? Soal. Satu paragraf ya Ustaz. Alhamdulillah. Iya, satu paragraf. Nah, Iya. pertanyaannya satu paragraf ini berapa baris? Iya. Iya. Ya, gimana ya? Karena kan setiap orang nulisnya berbeda-beda. Ada yang tulisannya kecil-kecil gitu ya. Ada yang tulisannya besar-besar gitu ya. Ya. Maka kalau kita mengacu kepada paragraf yang ada di paragraf pertama, itu ada 4 baris ya. Iya. 4 baris. Nah, Iya. jadi boleh nggak 4 baris? Ya kurang dari 4 baris boleh nggak? Ya masih boleh, tapi disesuaikan saja ya. Ya namanya cerita kan nggak mungkin cuma 1 baris gitu ya. Ya, menceritakan semuanya gitu. Karena ada di kelas yang lain ketika diberikan tugas wajib 4 baris. Benar 4 baris tapi dibagi setengah ummahat 1 lembar. Ya. Jadi 1 lembar nih 1 halaman nih kan 1 halaman di buku ya. Iya. Nah, ini dipotong jadi segini doang. Oh. Iya. Kan yang penting 4 baris Ustadz. Iya dia nulisnya di sini, kecil. Kecil jadi cuman sedikit. Ya kan harusnya kan 4 baris segini gitu ya. 4 baris 1, 2, 3, 4 misalkan. Ya dia tulis di sini aja, di sini kosong. Jadi kan jadi semakin ini ya, sedikit kosakatanya. Ya kan nggak begitu konsepnya. Namanya cerita ya. Cerita itu ya disesuaikan aja dengan kalimatnya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan untuk ummahat, Allah berikan kelancaran dan Allah mudahkan ya setiap aktivitas amal soleh kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Ya. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Jazakallahu khairan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi jazakallahu Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. wa jazakumullahu khairan.